Alexander the Great, Julius Caesar, Genghis Khan, Napoleon Bonaparte. Legenda akhir hidup 4 penakluk yang menjadi misteri. Bayangkan seorang pria yang menangis karena keberhasilannya menaklukkan 2 juta mil persegi tidak cukup baginya. Alexander Agung hanya peduli pada satu hal, menaklukkan dunia. Dia mengirim pasukannya ke medan perang tanpa rasa takut akan kekalahan, seolah-olah dia abadi. Dan tahukah kamu, pria itu telah berada dalam kemenangan selama 10 tahun. Namun anak buahnya lelah dan ingin pulang, menikmati kemewahan yang telah mereka menangkan. Tapi bagi raja mereka, pemerintahan tidak penting, hanya penaklukan yang ada di pikirannya. Semuanya berjalan lancar sampai dia menghadapi tembok di India. Alexander kehilangan banyak pasukannya saat melawan Raja Porus dalam pertempuran yang sangat sulit. Dia sendiri terluka parah dan kudanya mati dalam pertempuran. Meski begitu, dia terus memotivasi anak buahnya. Tetapi di seberang sungai ada pasukan India lain yang besar, kuat, dan siap bertempur. Sementara pasukan Alexander lelah dan lemah. Mereka memohon kepada Alexander untuk pulang, dan akhirnya mereka dipaksa untuk menyerah karena keadaan yang tidak memungkinkan. Dan suatu hari setelah kekalahannya dalam medan pertempuran, Alexander Agung mempunyai kebiasaan buruk yang ternyata itu adalah awal dari akhir bagi Alexander. Terkenal karena kebiasaan minumnya, suatu malam dia minum berlebihan dan jatuh sakit parah. Jenderal-jenderalnya sangat khawatir dengan kondisi Alexander yang semakin memburuk. Untuk itu para jenderalnya berkumpul untuk melihat siapa yang akan mengambil alih setelah kematiannya. Ketika ditanya siapa yang akan menggantikannya, Alexander menjawab yang terkuat. Dengan alasan tersebut memicu perang antara jenderalnya yang berlangsung hampir 50 tahun. Kekaisaran Makedonia hancur berkeping-keping bahkan sebelum benar-benar terbentuk. Tapi bagi Alexander ini bukan tentang Makedonia, ini hanya tentang dirinya sendiri. Dan di balik misteri kematiannya, sejarawan kuno mencatat bahwa tubuh Alexander tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan selama 6 hari yang menambah misteri seputar kematiannya dan membuat banyak orang percaya bahwa dia adalah seorang dewa. Namun, para ilmuwan modern percaya Alexander menderita kelainan neurologis atau penyakit yang menyebabkan kelumpuhan sementara. Penyakit ini bisa membuat seseorang tampak mati karena kelumpuhan otot-otot pernapasan dan jantung. Dan sangat mungkin dia mendengar cerita anak buahnya sebelum dia dikubur hidup-hidup. Selanjutnya, kita memiliki fanboy Alexander, Gaius Julius Caesar. Sementara Alexander menangis karena tidak ada lagi dunia untuk ditaklukkan, Caesar pun dilaporkan menangis saat membaca eksploitasi Alexander. Dia berkata kepada anak buahnya, "Ketika dia seusia saya, dia telah menaklukkan Darius, tetapi sampai sekarang tidak ada yang saya capai." Karena cita-citanya adalah Alexander, Caesar terobsesi pada diri sendiri dan narsis. Begitu dia memperoleh kekuasaan yang signifikan sebagai jenderal dan negarawan, dia merongrong sistem Republik Romawi dan menyatakan dirinya diktator perpetuo, diktator seumur hidup. Dia juga tidak malu tentang hal itu. Dilaporkan dia berkata, "Jika Anda harus melanggar hukum, lakukan untuk merebut kekuasaan. Dalam semua kasus lain, patuhi." Caesar telah mendeklarasikan dirinya sebagai diktator seumur hidup, langkah yang dianggap banyak orang sebagai ancaman langsung terhadap Republik Romawi dan kebebasan yang telah lama mereka junjung. Ketakutan akan monarki dan kekuasaan absolut memicu konspirasi di antara senator Romawi yang merasa posisi dan otoritas mereka terancam. Pada 15 Maret 44 sebelum Masehi, sekelompok 60 senator melancarkan serangan terhadap Caesar saat ia menghadiri pertemuan senat di Teater Pompei. Dalam serangan itu, Caesar ditusuk sebanyak 23 kali.
Hal terakhir yang dilihat Caesar adalah melihat putra angkatnya sendiri, Marcus Brutus. Ia hadir di antara para penyerang. Spontan Caesar mengucapkan kata-kata terkenal, "Et tu, Brute?" Kamu juga, Brutus? Kematian Caesar menandai akhir dramatis dari seorang pemimpin yang telah mengubah wajah Roma, tetapi juga menjadi titik balik dalam sejarah Romawi. Maju ke era abad pertengahan, kita memiliki Genghis Khan yang muncul sebagai Beast of the East. Dia berhasil menaklukkan tanah jajahan 2 kali lebih banyak dari Alexander dan bertekad membawa seluruh dunia di bawah satu pedang. Namun, tidak seperti Alexander atau Caesar, dia tidak melihat dirinya sebagai dewa atau Mesias. Dia tahu dia adalah seorang tiran dan membuat pesan kepada dunia dengan kata-kata, "Kebahagiaan terbesar adalah melihat kota musuh menjadi abu, melihat orang-orang yang mereka cintai diselimuti air mata, dan mengumpulkan istri dan putri mereka di pangkuan Anda." Ada beberapa kisah kematiannya. Sejarawan Persia Rashid al-Din menulis bahwa dia menjadi korban wabah pes, sementara pengelana Italia Marco Polo menulis bahwa dia dipanah dari atas kuda dan meninggal karena lukanya beberapa hari kemudian. Laporan lain mengatakan dia dikebiri secara fatal oleh seorang putri kerajaan Sia Barat yang dia simpan sebagai selir. Alasannya, kematiannya tidak didokumentasikan dengan baik seperti penakluk lainnya, karena hal itu dimaksudkan untuk menjaga rahasia. Sebelum meninggal, Khan menginstruksikan keluarga dan jenderal-jenderalnya untuk merahasiakan kematiannya, karena pada saat itu bangsa Mongol berada pada tahap vital penaklukan kekaisaran Sia Barat. Ia pun berkata, "Jangan biarkan musuh tahu tentang kematianku," bisiknya dengan suara serak. "Jika mereka tahu, mereka akan menyerang dengan lebih berani. Jaga rahasia ini sampai penaklukan kita selesai." Penaklukan itu lebih penting bagi Genghis Khan yang sekarat daripada pemakamannya sendiri. Legenda mengatakan bahwa untuk menjaga rahasia ini, mereka membunuh semua orang yang melihat prosesi pemakaman Khan, bahkan binatang yang melintasi jalannya. 5 abad kemudian, mungkin penakluk terbesar yang hidup adalah Napoleon Bonaparte. Transisi dari pedang dan tombak ke artileri telah terjadi, dan Napoleon adalah seorang jenius dalam seni perang. Meskipun ia menjadi kaisar atas nama membela Prancis revolusioner, ambisinya membawanya jauh melampaui kepribadiannya. Caesar menganggap dirinya Mesias bagi rakyatnya, Alexander menganggap dirinya dewa, Genghis seorang tiran, sementara Napoleon menganggap dirinya seorang seniman perang. Dia dilaporkan berkata, "Saya suka kekuasaan, tetapi sebagai seniman, saya menyukainya. Medan perang adalah lukisan, dan saya adalah seorang artis." Kemampuan konsentrasinya sangat besar, seperti ingatannya akan detail dan fakta. Dalam kampanye pada tahun 1805, salah satu bawahannya tidak dapat menemukan divisinya. Sementara para pembantunya mencari melalui peta dan kertas, Napoleon memberitahu petugas tentang lokasi unitnya saat ini, di mana mereka akan berada selama 3 malam berikutnya, status dan kekuatan unit, serta catatan militer bawahan tersebut. Dia menyapu kemenangan di seluruh Eropa dengan pasukannya bergerak secepat angin. Namun, taruhannya semakin tinggi, jumlah korban tewas semakin besar, dan pertempuran menjadi semakin berdarah. Akhirnya, dia dikalahkan di pertempuran Waterloo pada tahun 1815 dan ditangkap oleh pasukan Inggris. Dia tidak dijatuhi hukuman mati karena Inggris tidak ingin dia mati sebagai martir. Sebaliknya, mereka menahannya di sebuah bungalow busuk dengan beberapa pengikutnya. Ketika mengadakan pesta makan malam, pria diharapkan mengenakan pakaian militer dan wanita muncul dalam gaun malam dan permata. Dia ingin merasa seperti masih berkuasa. Tahun-tahun isolasi dan kesepian menimpanya, dan dia akhirnya meninggal pada tanggal 5 Mei 1821 dengan pengakuan terakhir. Prancis, Kepala Angkatan Darat, Josephine. Napoleon mengungkapkan segala sesuatu yang disayanginya, negaranya, karir militernya, dan istrinya, Josephine. Ini adalah akhir dari 4 penakluk besar. 1 meninggal karena sakit mendadak,
yang lain dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Anak panah mengakhiri hidup Genghis Khan, sementara Napoleon meninggal di pengasingan. Meskipun mereka meninggalkan dunia ini dalam keadaan berbeda, mereka semua mati menginginkan lebih.